Nah, mulai. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your answer greeting just now. May Allah Ta'ala bless us forever. Amin. 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 Artinya tadi adalah terima kasih kalian telah menjawab salam saya. Semoga Allah Ta'ala selalu memberkati kita selamanya. Amin. Malam tadi sudah saya share tentang materi kita hari ini. Saya berharap kalian sudah mencatatnya. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Saya ulang kembali tentang materi kita yang telah lalu. Ya, itu adalah greeting dan introduce. Greeting itu adalah salam dan introduce itu adalah perkenalan. Salam bisa assalamualaikum, itu greeting ya. Good morning, itu greeting. Sebelum saya melanjutkan materi, saya tidak mau kalian tidak menunjukkan wajahnya. Coba semuanya wajahnya, sebab saya mengabsen. Saya akan mengabsen yang ada wajahnya aja. Yang tidak ada wajahnya saya anggap tidak hadir. Sekali lagi saya ulang. Saya akan mengabsen yaitu santri yang menunjukkan wajahnya. Kalau yang tidak ada wajahnya, saya anggap kalian tidak hadir. Ya, saya lanjut. Saya ulang sedikit dulu permasalahan kita kemarin. Ada namanya greeting itu assalamualaikum untuk umat Islam. Sudah ya, assalamualaikum. Ada kalau orang-orang yang umum di sana ada namanya good morning, good day atau good afternoon, good evening, and good night. Ya. Greeting juga ada pertemuan, ada perpisahan. Misalnya saya bilang solong, bukan solong ya, so baru long. Itu sama dengan see you later, see you tomorrow. Artinya sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Selain greeting tadi, good morning tadi, ada juga kalau ini kebiasaan orang-orang yang di sana yang mengatakan nice to meet you, how are you, atau how are ya, how do you do, ya, what's up, what's wrong, ya, itu bisa untuk greeting. Yang kita pelajari selama ini adalah how are you ya. Jawabannya I am fine. Tapi sebelumnya kita boleh menulis nice to meet you. Nice to meet you itu jawabannya. Kalau orang mengatakan nice to meet you, maka jawaban kita adalah nice to meet you too. Kalau ini dua orang, percakapan dua orang. Kalau percakapan dua orang ini dia mengatakan how are you, jawaban kita adalah I am fine. Atau kalau kita jawaban kita tidak baik, I am not fine. Pakai not. Saya tidak baik. Atau I'm not bad. I'm not bad. Gitu ya. Greeting dan introduce
sudah selesai kemarin. Ini lanjutan aja lagi. Lanjutannya nanti. Kemudian dalam perkenalan, introduce, itu bisa nama saya adalah bla 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 bla. Saya tinggal di sini. Saya lahir, contoh, nama saya Rahmat Fauji. Saya tinggal di Teluk Terong, Gang Roda 3, nomor 51. Saya lahirnya di Samarinda, tanggal 12 bulan 7 1975. Seperti itu ya. Itu contoh introduce. Perkenalan. Saya mempunyai keluarga, ayah dan ibu. Ayahku, yang kalian kumpul kemarin itu kan ada kan? Ayahku bekerja sebagai PNS atau karyawan atau pedagang. Ya, ibuku sebagai ibu rumah tangga. Aku atau saya mempunyai 1 orang adik dan 1 orang kakak. Ya kan, sudah kan, seperti itu kan? Cuma kemarin itu kalian tulis di dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan membahas ya greeting dan introduce kemarin itu. Tapi sebelumnya saya akan memberikan materi tambahan dulu. Malam tadi sudah saya share. Tentang materi kita, yaitu ya tentang word itu ya. Coba lihat dulu yang kalian tulis, question word KW plus 1H atau KW plus 1H. Question word. Lihat dulu catatannya. Lihat dulu catatan yang tadi saya berikan. Lihat dulu. Sudah? Dah. Saya bacakan. Lalu saya jelaskan. Ya, what, sudah tahu ya artinya what ya. What itu artinya apa? What itu apa? Apakah? Menanyakan jawaban atau aktivitas, benda, binatang atau profesi. Contoh. Ya. Contoh. What is it? What is it? What is it? Kita nanyakan ini. Misalnya nanyakan ini. What is it? This is a wet boat. Gitu ya. Contoh what. Contoh what. What itu artinya apa atau apakah? Boleh dia artinya siapakah? Siapa? Boleh. Tapi itu jarang. Yang sering artinya what itu adalah apa atau apakah. Apa atau apakah. Ngerti ya? What is it? What is it? Atau what is this? What is this? Boleh. This itu artinya ini. What is that? Apa itu? Boleh. Cuma what, menanyakan benda. Menanyakan benda. Oke. Fokus lagi kepada tulisan kalian yang nanti saya berikan. Who. Who itu artinya siapa? Menanyakan orang sebagai subjek. Kemudian yang bawahnya lagi, belum saya jelaskan. Bawahnya yang nomor 4, who sama whom. Who itu sama whom itu sama. Artinya siapa? Who sama whom. Kan misalnya ada what, who, whose, whom, whom, with, why, when, why, when, where, how. How itu terbagi 2. How many sama how much. Sudah terus semua sudah kan?
Baik. Kita lanjut kepada permasalahan kita yang kedua dan keempat. Who sama whom. Who sama whom itu artinya siapa. Nah, whom juga artinya bedanya who tidak ada M. Kalau yang kedua tadi, whom ada M-nya ujungnya. Apa bedanya? Kalau who, ya orang sebagai subjek. Kalau whom, orang sebagai objek. Subjek itu begini, nah. Subjek ya. Saya pergi ke pasar. Nah, ini yang subjek itu sayanya itu. Saya pergi, saya itu subjek. Saya subjek. Kemudian saya lagi sebagai objek. Ya. Saya sebagai objek. Tadi kan saya sebagai objek, sebagai subjek. Saya pergi ke pasar. I go to the market. Itu bahasa Inggrisnya. Kemudian saya contohkan yang whom. Objek. Dia adalah ibuku. Saya juga. Saya. Dia adalah ibuku. Ya. Dia adalah ibuku. Her is my mother. Her is my mother. Dia adalah ibuku. Nah, antara subjek dengan objek itu beda. Kalau dia subjek awal, di awal. Kalau dia objek di akhir. Saya juga. Ya, nanti saya akan lanjutkan nanti permasalahan ini di pertemuan berikutnya supaya lebih jelas. Ini secara singkat dulu. Oke, whose artinya kepemilikan. Whose, lihat di bukunya. WHOSE, whose artinya kepemilikan. Pak, halaman berapa? Nah, yang malam tadi saya share di grup WA. Ada kan sudah menuliskan? Yang nggak kabur-kabur tulisannya itu. Sudah? Ada Pak, ada. Kalian lihat di HP? Atau kan saya suruh tulis tuh. Saya menyuruh kalian nulis. Ya. Saya menyuruh kalian nulis itu. Ya. Contohnya, what is this? What is this? Milik siapa ini? What is this? What is this? Milik siapa ini? What. Itu ya. Kemudian which. Which itu adalah pilihan. Which one do you have choose? Yang mana salah satu yang kamu pilih, yang kamu punya kamu pilih. Artinya kamu pilih yang mana? Which one? One itu satu ya. One. Which one do you have choose? Kamu punya pilih. Pilih yang mana? Yang kamu punya, yang kamu pilih. Artinya yang kamu pilih yang mana? Seperti itu ya. Oke, lanjut. Why? Artinya mengapa? Itu alasan sebab. Why do you leave me alone? Mengapa kamu tinggalkan saya sendirian? Mengapa? Why do you leave me alone? Mengapa kamu tinggalkan saya sendirian? Itu ya. Kemudian yang berikutnya, when. When itu kapan? Menanyakan waktu. When do you come here? Kapan kamu datang ke sini?
come do you when do you come here? Kapan kamu datang ke sini? Nanti akan saya tuliskan lagi, baru nanti kalian bisa mempelajarinya di rumah nanti. Where? Di mana? Where do you live? Ada kan? Di mana kamu tinggal? Where do you live? Di mana kamu tinggal? How? How ini terbagi menjadi dua. Ada namanya, kalau kita sudah belajar ini di SD itu, ya how many dengan how much. Kalau how many countable noun. Kalau how much uncountable noun. How many artinya adalah kata benda yang dapat dihitung. Saya ulang kembali. How many Tadi malam nih sama bapakku tulis sekarang aja. Countable noun. Kata benda yang Nggak dapat ada. dihitung. Contoh bendanya apa? Kursi. Benda itu benda ya. Nah, kalian lihat di atas lagi. Dari soal das itu benda. Benda itu adalah noun. Noun itu bahasa Inggris. Bukan bahasa Bandung ya. Iya. Tapi noun itu adalah bahasa Inggris. Sudah kulihatkan di sini. Lihat di atas. Noun. Student, noun. Dokter, noun. Worker, pekerja. School, singer, fisikis, teacher, bag, fish, attendance, appreciation. Itu semuanya adalah noun, kata benda. Kursi, dinding, pintu, itu noun semua. Kata benda. How many? How many? Ya, tadi kan kata benda yang bisa dihitung. How many? How many bag do you have? Berapa banyak tas yang kamu punya? How many bag do you have? Itu artinya. Ya. Nah, selain noun kata benda ada namanya adjective. Lihat catatan kalian yang paling atas tulisannya paling atas adjective. Adjective artinya adalah kata sifat. Ada namanya afraid, takut. Afraid artinya takut, scream juga takut. Scream. Trial menakutkan, mengerikan. Itu kan sifat. Absent artinya kehadiran. Alone, sendiri. Saya baca di sini ya. Saya baca di catatan kalian tadi. Saya artikan. Bright, kecerahan. Big, big, besar. Blind. Blind itu artinya apa artinya blind? Blind. Siapa yang tahu? Tak apa itu nyebelin buta. Blind. B-L-I-N-D apa artinya blind? Buta. The love is blind. Cinta itu Buta. Ya, buta. Cinta itu buta. Blind. Blind artinya buta. Broken. Hancur, pecah. Busy. Busy, B-U-S-Y. Busy. Artinya sibuk. Sibuk ya. Beautiful, sudah tahu ya. Beautiful, handsome, sudah tahu. Beautiful, handsome, sudah tahu. Kemudian brief. Brief artinya sama dengan dear. D-A-R-E. Brief apa artinya brief? Brief itu artinya berani. Dan glance artinya senang, bahagia, sama dengan happy. Ya. Kemudian ada namanya adverb yang paling belakang lagi.
belakang ya, sampingnya. Adverb, kata keterangan. In the room, di ruangan. In the class, dalam kelas. In the bedroom, di kamar mandi. In the garden, itu di taman. In the park, ya, di taman kota. In the zoo, di kebun binatang. On the table, di atas meja. Tomorrow, besok. Ya. Just now, baru aja. Just now, baru aja. Formally. Sebelumnya. Ever. Pernah. Ya. Itu sekilas saja dulu saya jelaskan. Saya artikan tadi sekilas saja. Secara besar aja. Kemudian saya sambung kembali. Homas. Jadi kan ada how many, ada how much. How much itu adalah menanyakan benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung. Ada namanya gula, sajar, gula. Ada namanya garam, salt. Ya. Ada namanya pasir, ada namanya udara, air. Nah, itu benda-benda yang tidak bisa dihitung. Ada yang tanyakan? Ada? Ada? Lanjut kepada materi kita yang berikutnya tentang numbers. Sudah kan? Sudah kan? Sudah kan catatkan? Sudah? Oke, saya akan contohkan dulu. Saya akan contohkan dulu. Nanti kalian buat hitungan ini dan kalian tampil di video. Saya contohkan. Nanti share dengan saya, kumpul malam minggu ya. Jangan lupa. Kumpulnya adalah malam minggu. Saya akan number ini bercontoh. Saya akan bercontoh. Halaman berapa, Pak? Enggak, yang malam tadi saya share. Enggak ada. Yang share di WA malam tadi. Grup WA. Buat kayak gitu, Pak. Enggak ada halaman. Halaman 25. Memang di itu ada juga. Cuma ini lebih lengkap ya. Saya share malam tadi tuh. Ada kan? Ada catat belum? Ya, yang halaman 25, Pak. Lain. Yang saya share Pak malam tadi dicatat belum? Ada. Nah, yang mana ada kan? Udah. Yang ada bukunya ndak usah dicatat, Udah, Pak. Pak. Dicatat juga. Itu tambahan di buku memang ada. Cuma di buku belum Ya. lengkap. Perhatikan ya. Saya akan membacakan. Ya. Begini nanti kalian hitung 1 sampai 100. 1 sampai 100. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ya, 32, 70, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40. Dulu ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ya, 50, 50 ya, 50 ya, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60. 60 ya. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, and 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, and 100. Ya, ngerti ya? Oke, saya berikan rumusnya begini. Yang perlu kalian hafal itu adalah ada beberapa kata yang perlu kalian hafal. Misalnya 11 sama 12. Kalian kan sudah hafal, pasti 1 sama 10 sudah hafal. Saya yakin kalian semuanya sudah hafal 1 sampai dengan 10. Sudah hafal kan? Oh, 5 artinya pipe. Oh, 6 sik. 4 po. 3 tree. 2 2. 9 9. 10 10. Sudah tahu semuanya kan? Sudah hafal kan? Nah, ingatin 11 itu 11. 12 itu adalah 12. Oke, sama-sama Bang kita ngomongnya 11. 11. Sama-sama, together ya. 11. 11. Oke, yang berikutnya 12. 12. 12. 12 boleh. Tetapi untuk yang pemula 12. Kalau namanya 12. Tapi apa? 12. 12. Udah tahu ya? 11. Ada namanya 11. Ada namanya 11 itu gajah. Belalang gajah itu belalangnya ya. Kalau 11 pakai i aja. 11 11, 12 12. Nanti kalian hafalin 1 sampai 100 ya. Buat videonya share ke anu saya. Pak, ini bikin video kak Pak? Ya, bikin video. 1 sampai dengan 100. Sampai berapa? Kemudian perhatian ya, itu rumusnya tadi. Kalau sudah 11 sama 12 itu adalah 11 sama 12 ya. Kalau 13 sampai dengan 19 sudah aja. Kalau 11 3 ya. 13 atau 13. Ya. 14 5 6
Ya, 15. 3 ya. Ingatin kalau dia 11, 11, 12, 12. Kalau 13 sampai dengan 19, 3 misalnya. 3 tambah tin 4. Oh, 14 ya. Tambah tin. Betul ya? Terus 13 sampai dengan 19. Berarti dia semua ditambah tin ujungnya. Tin. Misalnya 14. Tin ya. Kalau 17, 17. 16, 16 ya. Ada yang tanyakan? Ada. Lanjut ya. Oke, itu yang 13 sampai dengan 19. Itu dihafali kah atau gimana Pak? Dihafalin. Bikin video malam minggu baru di-share ke WA saya ya. Jangan malam lain, malam minggu. Itu hafalannya sampai 20 Pak, sampai 19. Hafalannya sampai 100. Kemudian saya berikan lagi rumus yang lain. Misalnya 20. 20 itu kan 20, 30, 40, 50 sampai 100. Itu cuma kalian hafalin 20-nya aja. Misalnya 20, 20. 21, 21, 2, 3. Nah, 21, 22, 23. 20-nya hafalin 20. 21-nya tambah 1. Ya, tambah 1. 22 tambah 2. 23 tambah 3. 24 tambah 4. Ya. Nah, 20 20 ya. Sedangkan 30 30. 30. Ayo sama-sama. 30. 30 ya. Ya. Kemudian yang 40. Nanti kan kalau dia 31, 31, 32, 32, 33, 33. Kemudian 40. Saya minta kalian hafalin. Misalnya 20 tadi 20, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60. Silent please, diam. Silent please, silent. Diam ya. Saya belum selesai jelaskan. Silent. Diam ya. Ya, saya lanjut. Sebab waktunya mau habis. Diam ya. Dalam hitungan-hitungan ini, kalian cuma menghafali beberapa. Selanjutnya tinggal menggabungkannya lagi. Contoh 20 tadi ya. 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, tambah 50-nya ya. Kemudian 70, 70. Yang 80, 80. 90, 90. 100, 100. Kalau 1000, 1000. Kalau 100, 100. Kalau 1000, 1000. Ya. 100, 100, 1000, 1000. Enak kan? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa semua sudah kan? Nah, permasalahannya kalau kita mau menghafal 1 sama 100. 20, 20, 30, 30, 40, 40. Ya, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90,
100, 100. Tugasnya dikumpul malam minggu. Berupa video ya. Berupa video. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tugasnya apa, Pak? Tadi saya keluar, Pak. Ya, tugasnya adalah menghitung 1 sampai 100 menggunakan bahasa Inggris. Kalian lihat catatan kalian yang saya share di HP-mu di mana? WA, grup WA. Itu yang berupa praktek, berupa bicara. Tugas tulisan buka halaman 24 dengan 25. Buku paketnya. Buka halaman 24 25. Saya minta yang pilihan ganda itu 1 sampai 10 ditulis. Kemudian ABC dengan D-nya itu ditulis juga. Tulis dulu bahasa Inggrisnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak perlu dijawab. Insya Allah kalian tahu sendiri jawabannya. Cuma 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 halaman 24 dengan 25 itu. Ngerti? Soal dan jawabannya Kak, Pak. Ya. Yang 1 sampai dengan 10 PG pilihan ganda. Malam minggu dikumpulnya. Ada yang tanyakan buat sekalian? Ditulis di buku tulis Kak, Pak? Tulis di buku tulis boleh. Halaman berapa, Pak? Halaman Malam minggu dikumpul ya, Pak. Malam minggu dikumpulnya. Jangan lewat dari itu. 24 sama 25 Kak, Pak? 24 dan 25. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya. Kan? Itu ABC-nya dituliskan enggak? Buku paket nggak apa-apa, Bapak? Di buku paket asal pakai pensil. Terjemahkan ke dalam begini supaya kalian serentak semuanya supaya adil dan juga tidak merasa dibeda-bedakan. Tidak perlu di buku paket, tetapi semuanya di buku tulis. Tulis di buku tulis saja. Oke. Itu Supaya adil. Supaya tidak ada saling beririan. Tidak. Ya. Sama seperti kemarin di buku tulis. Di buku tulis dan malam minggu dikumpul. Ada itu tanyakan? dipoto lah, Kak. Apa? Dipoto Kak, baru itu dikirim WA. Ya, dipoto. Lalu dikirim ke WA. Pak. Masih dikasih. Pak, itu diartikan Kak, Pak? Diartikan. Diartikan ya. Berarti Pak ditulis sampai 100 baru diartikan baru kirim di malam minggu Kak, Pak? Ya, di WA saya. Ditulis. Oh, cuma dipoto aja Kak, Pak? Ya. Ditulis bahasa Inggrisnya dulu, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu nanti dikirim ke WA saya.